Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu utawi salat iku tukhratun susuci lil qulubi kana hate min adna sidunubi tina neregedna dosa kama kaya barang ruya diratkeun fil hadisis sahih na hadis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulihi tina dawuhna Kangjeng Nabi innama masalus sholati pastine ari umpamana salat eta kamasalina rin umpamana sungai adbin anu tawar yamurun nu ngaliwat apa nahrun bibabi ahadikum kalawan pintu salasi sira kabeh yaktahimu anu nerjang eta sinahrun fihi dina eta bab kula yaumin ina sabasandena khamsa marratin 5 kali pama mangka ing opo tarauna ningali sira kabeh dalika ing mongkono gitu yaktahimu ayab ko ming duni tetap ming duni salianti kitu ahad sayan ing sebiji-biji salat itu fungsina tuhrah karena hate ieu sami nya jeung ibadah nu sanes pasti ieu mah tuhrah ieu mah nya cuma ai salat lebih spesial gitu tuhrah ngabersihkeun kana hate dina hadis kan spesialna gitu masalus salat kama salinah rin adbin umas salate siga sungai anu tawar ngaliwat ka panto anjeun kabeh nerjang desap we 5 kali sungai dibersihana ku sungai nah kira-kira aya teh kotor anu henteu kasapukeun diterjang ku sungai tanaga na salat ya, karena ngabersihkeun itu ya, ibarat tanaga cai sungai ya, sungai karena kotor jadi urang tong sungai kan di banjur ku gayungnya bersih ya di banjur ku gayung ge bersih apalagi kunaon sungai ngaliwat gitu ya, pasti bersih ya bersih ngana iya gitu nya diuningakeun bahwa bersihna itu ya bersih dosa-dosa anu alit gitu dosa-dosa dari dosa anu ageung nu perlu tobat khusus eta kada tobatan khusus dosa-dosa anu alit-alit ya mesti lurak-lirik kana teu puguh-puguh kana bujur batur ditinggalian eta ku salat hangus ari fungsina dosa kan dul mah poek fungsina dosa teh poek hate ya fungsina bersih teh leungit poek caang gitu jadi ketika gelap maka bersih lagi sama salat tadi gitu jadi gelapnya hilang lagi gitu jadi kalau dosa ibarat mendung mega itu kalau ibadah itu ibarat hilangnya mendung gitu. Cuma kata ulama enggak sampai titik hilang tapi harus sampai titik terang benar-benar terang tembus gitu. Jadi hebat mana antara pendosa sama pendosa yang tobat sama yang amal kan
Kalau pendosa tobat cuma di titik hilang pengaruh dosa. Oh, kalau yang amal itu lebih dari sekedar hilang gelap, tetapi juga terang. Itu terang, makanya at-taib minadanbi kamala, dan orang yang tidak berdosa seperti yang orang yang berdosa, taubat seperti tidak berdosa. Tapi kan cuma tidak berdosa saja, hatinya itu tidak nembus gitu. Ya, tetap jauh masih bagus orang yang nggak dosa terus amal daripada orang yang banyak dosa terus taubat. Itu secara hitung-hitungannya. Tapi ada kelebihan, ya. Kelebihan orang yang dosa terus taubat itu kelebihannya karena dia itu sudah, ya, memuaskan kerinduan dari Allah, memuaskan. Jadi ada spesial, ada dikit. Kalau sama persis sih enggak, ya, ada bonusnya, ada bonus. Kan orang nggak pernah dosa juga nggak pernah amal. Orang dosa terus taubat, kan dosa sama-sama ya, faktanya enggak. Masih hebat apa yang orang dosa terus taubat daripada orang yang nggak pernah amal sama sekali, nggak pernah dosa sama sekali. Tetap masih hebat orang yang dosa tapi taubat. Faktanya begitu, faktanya. Karena ada hadis itu yang mengatakan bahwa orang tobat itu kekasih Allah. Ya. Orang tobat itu kekasih Allah. Ya karena kan kita punya anak nih, brengsek banget. Sama orang anak yang baik enggak, brengsek enggak. Nah si brengsek ini kan ketika taubat, ini kan nilainya lebih dari orang yang baik enggak, brengsek enggak. Padahal harusnya kalau orang brengsek itu cuma kalau taubat cuma pindah hilang posisi brengseknya, jadi ke netral gitu. Tapi faktanya kan enggak, ada ziyadah. Tapi itu seperti itu, yang hitung bukan saya ya, Imam Ghazali yang hitung. Yang itu Imam Ghazali. Jadi taubat itu ibarat dari gelapnya hati. Dosa itu ibarat gelapnya hati, taubat itu ibarat ngilangnya gelap tersebut. Nah, sholat juga sama begitu posisi di antara. Salah satu fungsi sholat adalah tuhroh. Jadi tuhroh apa? Pembersih. Karena kalau orang mau manten kan nggak sah ya, manten yang benernya kalau dia nggak mandi dulu, nggak bersih gitu. Seperti itu. Dia mau menghadap Allah, nah dia harus apa? Ada fungsi apa? Fungsi tuhrohnya dulu, bersuci dulu. Baru fungsi kedua tuh, wastiftahun libabil qulub, dan mabukakeun kana pintuna gaib. Nah, fungsi kedua nih. Li'annal quluba, karena hati idza taharat, di mana bersih, wa tazakkat suci, rafa'a hilang anha dari qulub opo al hujubu hijab wal astar lan tutup, faroat mangka liat opo qulub maing barang goba kang samar anasing qulub minal asrar dari rahasia. Nah, ketika salat fungsi fungsi pembersihnya sudah berjalan, maka fungsi kedua ini apa? Membuka pintu gaib, membuka pintu-pintu rahasia. Dia akan melihat rahasia. Jadi ketika sholat itu fungsi membersihkannya lancar, maka datanglah fungsi kedua apa? Terbukanya hati. Itu jarang langsung terbuka. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyambung ya,
nyambung kepada Allah. Baru fungsi pembersih itu. Jadi nyambung tuh hilang agyar, hilang dulu agyar. Jadi luar Allahnya hilang, langsung madhab ke Allah. Udah luar Allah hilang, madhab ke Allah, barulah dikasih Allah dibuka rahasia-rahasia. Apa rahasia terserah, rahasia apa. Bisa rahasia omongan guru, bisa rahasia kalimah-kalimah hikam, bisa rahasia kehidupan, bisa rahasia sifat Allah, bisa rahasia janji Allah, bisa rahasia kalimah-kalimah Quran, bisa rahasia-rahasia definisi-definisi, maksud-maksud, macam-macam. Tapi ingat, fungsi pertama harus tuhrah itu harus berjalan lancar dulu. Kapan sih tuhrah itu? Ketika kita lupa dari selain Allah, ya, lupa dari selain Allah. Allah. Makanya kalau sholat benar ya dari mulai wudhu ya udah kebuka kalau benar. Jadi kita wudhunya udah langsung nyambung wudhunya. Langsung lupa dari selain Allah, udah nyambung, udah dapat itu dari wudhu juga, dari wudhu. Udah nyantol. Kalau benar tapi wudhunya. Fungsi tuhrah itu nggak melulu di sholat toh, di luar sholat juga bisa. Cuma kalau sholat lebih ajaib gitu. Jadi orang itu udah dari mulai ngambil wudhu udah masuk. Ada yang orang itu dari ngamparin sejarah udah masuk. Ada yang baru Allah udah masuk. Ada yang baru bismillah udah masuk. Ada yang assalamualaikum belum masuk. Begitu. Jadi rupa-rupa lah. Masuk sholat. Ini iya ibadah yang spesial. Sholat harus sholat. Ibadah yang sangat spesial sholat. Jadi ibadah yang paling spesial sholat. Wa sholatu utaisat iku mahallul munajat, tempatna munajat ngobrol. Salah satu fungsi lain dari salat ya. Salat itu di samping tadi tuhrah ya, istilah guyub ya, kegiatannya sebenarnya kegiatan dalam tuhrah, kegiatan istilah itu ya, itu salah satu kegiatannya itu munajat. Jadi nanti sebagai pembukanya guyub, pembukanya tuhrah itu juga bisa jadi munajat, sebabnya munajat. Lian nabiha karena ada salatnya yakun ono ya. Yakun ono apa mahallus sana tempatna ngalam wa doa, tempatnya doa. Jadi nasate ayat tempat muji subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu kan sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in at-tahiyyatul mubarakatus shalah. Itu sana semua. Wal munajat, ari munajat itu mukhatabatul asrar, ngobrolnya hati yang dalam. Ingda sopail adkar, nalika bersihnya beningnya dzikir lil malikil jabar kepada Allah. Ngobrol bersama Allah, munajat Allah ya. Untuk salat yang benar itu kayak apa ya? Sudah ya, salat yang benar itu ya kita nggak bisa dibayar dengan apa kalau salat benar itu. Salat benar itu jangan dibahas ruku sujud, rukun syaratnya toh, itu kan cuma ya. Kalau maksud di sini atuhrah itu udah lewat di atas itu. Fungsi tuhrah, fungsi istiftah, itu kan udah di atas itu.
udah di atas ngomongin sah dan nggak sah gitu. Tapi sudah kita sholat itu sudah dianggap nggak sebagai kewajiban, tapi sholat itu sudah dianggap suatu sarana untuk kita bercinta, ya, apel. Ya. Tapi sholat itu ya nggak berat. Kalau masih sholatnya berat nggak bisa. Sholatnya masih berat, ya sudah bisa. Kita harus sudah senang, bahagia, guliga. Sampai Rasul itu kan, Bilal, arihni ya Bilal, hei Bilal, cepet tuh bikin aku itu senang, bikin aku istirahat. Dipanggil tuh Bilal, biar suruh adzan. Ya belum waktunya adzan. Jadi kalau waktunya adzan tuh seneng banget. Ya Rasul kan walaupun begitu kan nggak boleh Rasul sholat terus kan nggak boleh Rasul. Nanti kenapa? Nanti diikuti sama terlibat sarhu murid sahabat-sahabat kan nggak boleh. Rasul itu kan harus lengkap gitu. Ya waktu sholat, waktu tidur harus tidur. Kalau Rasul kan begitu. Waktu makan harus makan. Karena kalau enggak nanti bahaya ininya. Umatnya bahaya gitu. Jadi kalau Rasul itu kalau waktu sholat tuh wah seneng banget. Aduh sholat deh. Nah, ya, jadi lamun orang aya pikiran gitu, latih dulu sholatnya banyak. Kalau kita malas-malas ya sholat, ayo coba biar sehari 100 rakaat gitu. Coba dulu. Nanti kalau udah biasa banyak itu, pokoknya kalau malas-malas tembak dengan banyak. Ya, kalau malas-malas tembak dengan, nah itu selesai itu, nggak ada malas itu, banyak sholat. 200 rakaat, 300 rakaat, nggak apa-apa. Kita nggak kuat jalan nih, nggak kuat jalan, malas jalan. Mau jadi nggak malas jalan, sudah jalan sini Bandung jalan gitu. Nanti kalau jalan enteng gitu. Cuma sana sini enteng, biasa ke Bandung pernah. Jadi coba sekali yang bagus. Itu nanti kalau malas-malas begitu caranya. Wa ma'danus musofat lan sumberna itu musofat asih-asihan. Wahya ari musofate jawalul akdar hilangna rereged al-kauniyah bangsa makhluk. Bayanaka antaramu wa bayna rabbik antara Tuhanmu hatta yaspu malam-malam bening kolbuk hatimu wasiruk dan sirmu payaspu mangka bersih lakang hinaidin apa suhudu nyaksikan Allah wayamhu jeung ngalebur dataka ing datmu apa wujud Allah. Nah ini ya fungsi tertinggi di antara salat itu ujungnya itu orang bisa nganter derajat mi'raj, derajat wusul. Itu ya wujud orang itu apa? Itu hilang, tenggelam ya, tenggelam dalam penyaksian orang di bawah wujudnya Allah. Di wujudnya orang itu tenggelam, hilang ya. Masuk kepada wujudnya Allah. Ya, wujud orangnya hilang. Itu wayamhu dataka wujuduh. Wayamhu dataka wujuduh. Jadi datmu tuh lebur terhapus dengan wujudnya dia. Karena ketika Allah itu tazali, ketika Allah dohir, maka selain Allah itu nggak akan ada. Kang ulangi, ketika Allah dohir, maka selain Allah, kalau Allah dohir, ya, ini salah satu ini. Gimana ini? Kan katanya Abu Yazid itu, siapa? Si Abdul Qadir. Ada yang ada sinar mengatakan bahwa, hei Abdul Qadir, saya Tuhan kamu nggak usah sholat,
Itu kan? Ya sebenarnya terjemah awam kan ya kalau melihat kalau ngelarang sholat ya siapapun itu ya bukan Allah gitu. Terjemahnya. Padahal sebenarnya kan nggak begitu juga. Namanya tajali ya, tajali. Itu kan nggak masalah sinar-sinaran, nggak masalah gagah-gagahan. Tajali beneran itu menghabiskan kuliah kita keseluruhan, ya, sampai nggak nyisa apapun dari kita kecuali pengakuan. Nggak nyisa apapun, kita nggak bisa mengatakan enggak, itu nggak bisa. Karena seluruhnya habis, sampai kitanya juga habis. Karena kalau dia sudah tajalli, di kitanya juga kemakan semua kemakan semua, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa, habis semua. Jadi wasahidiu wa masyhud. Hilang semua. Syahidnya hilang, maksudnya hilang semua. Nggak ada. Cuma satu. Jadi dari ya kelihatan lah mana yang hak, nggak hak. Kalau di ahlinya ya kelihatan. Bukan masalah merintah jelek, gak berintah jelek. Karena kalau Allah itu nggak disalah jelek bagi Allah itu, kalau Allah merintah ya jalankan saja. Sudah Allah yang berintah kok. Kalau benar Allah, tapi kan jelas bukan Allah. Tapi kan nyampainya ke kita ya sebagai karena kita sebagai ya, umat yang sedang belajar, maka penjelasannya menjadi siapapun yang merintah maksiat, merintah enggak taat, walaupun itu mengatakan Tuhan, maka jangan diikut. Itu pelajaran buat kita karena kitanya goplah, ahli goplah. Tapi sebenarnya enggak begitu juga. Kalau sampainya ke ahli khos enggak begitu juga. Enggak begitu juga. Kalau sampai ke ahli khas, ya nanti kan ada di mana setan itu ya ikut-ikut ke kita, ya. Tapi itu kan jelas ada tanda-tandanya. Dan tandanya kalau tajali al-haq itu ngabisin semua. Apa? Ngabisin semua. Jadi nggak ada di kuliah kita yang tersisa sedikit pun. Dan itu kalau sudah begitu, ya, walaupun sedunia bilang enggak, walaupun sedunia kiai manapun, wali apapun bilang enggak akan bisa kita. Ya. Jadi la raiba fi hudalil muttaqin. Enggak ada keraguan. Enggak ada keraguan. Amanar Rasul bima unzilimir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. Jadi nggak ada keraguan sudah, walaupun sedunia bilang. Jadi kalau udah masuk alam itu patokannya bukan fikih, bukan kata ulama, bukan kalau tentang itu bukan. Makanya nggak bisa kalau bukan inayah dari Allah. Dari sekarang kita jerit-jerit, ya Allah, aku pasti sesat kalau kau nggak pasti aku hidayah. Ya Allah, aku pasti celaka kalau engkau nggak tolong. Dari sekarang begitu, karena ini kan nggak bisa itu nanti. Karena kalau husul beneran nanti rusum itu hilang. Apa rusum? Ya definisi lah. Definisi apa itu hilang semua. Kalau masih ada definisi ya belum usul. Kalau masih ada definisi kan menurut kita begini belum usul itu, belum derajat usul. Ya bagus, mungkin derajat bagus nyampe, tapi kalau derajat usul belum. Kalau derajat usul harus hilang semua. Jadi kalau derajat sana, jadi dia yang jadi hakim, ya. Allah yang jadi hakim. Sudah nggak ada selain dia. Kalau belum usul kan yang jadi hakim kan apa definisi tadi, cek kiai, cek guru, cek naon. Kita bisa cek akal kan, belum usul itu. Kalau sudah usul Allah yang jadi hakim.
Makanya ngeri kalau ke alam sana itu, kalau dia di sekarang lah jangan caliwara ti ayeuna, mudah-mudahan aya bagian gadinya, maka ti ayeuna urang make masuk ubudiyah. Maka akang itu kurang apa ya? Kurang srek pada seorang yang masuk di wilayah sana, enggak lewat ubudiyah itu enggak srek. Ubudiyah itu apa? Ya tadi merasa hina, merasa apes, DP, pakir gitu. Karena adab-adabnya itu juga kan? Kalau nggak lewat sana nggak terjaga adab-adabnya, sopan santunnya nggak dijaga. Nah, sholat itu salah satu tempat yang paling top ya untuk sampai ke sana. Allahu Akbar. Yatasyu pihak mayadinul asrar, anu lega di atas salat teh mayadinul asrar. Tempatnya, tempat lapangan rahasianya. Hatta tatakatsara, sampai banyak alaika pada engkau biduhur di dalam dohir. Pada mana? Di dalam dohir. Wa tasyruku jeung mencorong pihak di atas saat syawarikul anwar, nur anu mencorong. Nur anu mencorong. Hodam. Kunaon atuh we? Dak. Hodam mana hodam? Payakunu maka on opo qalbuka hatimu eta nuron ala nurin, cahaya di atas cahaya. Wahadil ibaratu asitu, ibarat anu genep ma'aniha mana ibarat muntaqratun deket suku sawarikul anwar. Allah tatasimaidul asrar. Sir kita kemana-mana ya. Allahu Akbar. Walamma kanat hadhil ahwal allati dzakaraha al-muallifu rahimahullah taala min fawaidi salati wa salat wa annal maqsuda kang den maksudnya min hatina ta salat teh innama huwa pas ini maksud tahsiluha ngahasilkeun eta, tahsiluha ngahasilkeun eta si ahwal ngalinya innama huwa tahsiluha. Walamma kanat hadil ahwal innama huwa tahsiluha. Jadi maksudna salat itu apa tadi? Ngasihkeun ieu ahwal, artinya ngabersihkeun hate salat itu ya. Dipungsina salat itu. Jadi lain wujudna salat. Tapi kemarin itu diterimana salat. Nah ini jadi hati jadi bersih gitu. Ya. Bisa orang ayeuna di ngerti ku Allah kana ma'ani. Jangan orang cilaka, orang mu cilaka, bakal cilaka akang yakin. Orang ayeuna gabung jeung ahli ibadah dohir tok bakal cilaka. Sampai dihukumi ibadah bener teh ketika ibadahna banyak. Ketika nu kita dohir we. Mun cerik dohir, mun inget wajat dohir gitu. Padahal diukurnya lain eta. Sejauh mana kamu nanti mengetahui ya, rahasia-rahasia tentang Tuhanmu, rahasia tentang dirimu. Sejauh mana kamu melihat kehinaan dirimu, kerendahan dirimu, ya, kebutuhan dirimu terhadap Tuhanmu, kehebatan Tuhanmu, rahasia-rahasia Tuhanmu, kebiasaan Tuhanmu, keinginan Tuhanmu. Terus sejauh itu yang diperlukan seperti itu. Dan itu bukan dohir, itu makna, ma'ani. Ahli ma'ani. Kalau ibadah dohir itu kan kita itu kadang-kadang ujungnya jadi ridho, jadi puas dengan ibadah kita, puas dengan diri kita yang sedang kalau dengan ma'ani nggak begitu. Kita nggak ada kepuasan sedikit pun dengan ibadah kita, nggak ada kepuasan. Dengan diri kita itu nggak ada kepuasan. Karena semakin kita ibadah, semakin tahu apa yang Allah kehendaki dari kita. Dan Allah bukan menghendaki kita puas-puasan,
Tapi Allah menghendaki kita menjadi hambanya. Kita menjadi hambanya. Nah ini penting ya. Awas orang ulah sampai gagal dua dana jadi ibadah dohir henteu. Urang mau ibadah ma'ani we, ma'ani jauh dohir henteu. Jadi orang rugi dua kali. Ulah sampai gitu. Maksud akang lain ngahinakeun. Anu ahli ibadah dohir lain. Ya, maksud akang supaya orang ulah diam di sana, tapi ya ulah sampai orang naon terlibat ngarendahkeun batur ulah lain maksud akang gitu. Ikuti orang masih terlibat di dohir toh itu belum cukup. Karena ibadah sendiri itu kan tadinya menghasilkan ahwal tadinya, hasilkan ahwal tadi. Kana ono dikrul mu'allifilaha ahwal kadalil alama qalhu min annal ma'mur bih tuh anu diparentah ku eta kang teh innama huwa iqamatus salat ngadegkeun salat la wujudus salat fa inna salat sane salat al mu'tabarata kang den ijir innama huwa salatul khasyiin salat ahli usu la salatul ghafilin lain salat ahli lupa allati la tantahidu anu teu kitu gumarigah libuli hadil maqasid keur nyampe ieu maksud asaniyah nu luhur walidzalika karena itibar kanat apa salatu salat eta ummal ibadati indungna ibadat wa asasal khairat jeung dasarna kaalusan qala Allahu ta'ala aqimis salata lidzikri adegkeun ku anjeun salat lidzikri jang eling ka kaula Fa'akhbaro ngabaringan Allah annal murada kang den karepaken minas salat eta adzikru dzikir tuh. Jadi maksudna mah dzikir. Wa qad ruwiya geus diriwayatkeun makna dzalik, makna eta al murad ya an Rasulullah sallam annahu nabi qala dawu nabi innama furidat pastina dipardukeun naon as-salatu salat. Wa umira diparentah bil haji kalawan haji wa tawab wa usyirat disyariatkeun naon al manasik ibadah liqomati dzikrillah keur ngadegkeun dzikir ka Allah. Ayo innama furidat ya innama furidatis salat wa umira bil haji wa tawabi wa usyirat al manasik liqomati dzikrillah. Jadi dikir kemarin sebagai apa? Sebagai pisau, mata pisau nanya. Sebagai apa? Mata pisaunya. Jadi kalau ibadah apapun nggak ada dikirnya itu mintul. Ibadah apapun nggak ada dikirnya mintul mau bisa nusuk, mau bedah ke alam ma'ani gitu. Nggak bisa ngebedah ke alam ma'ani. Jadi ke alam ma'ani itu pisaunya itu dikir. Kalau nggak dikir nggak bisa. Ad-dikru ibarat Imam Ghazali ad-dikru babul kasbi. Ad-dikru babul kasbi. Dikir itu adalah pintunya kasab. Jadi apa? Tadzakkaru faidahum mubsirun. Jadi ad-dikru babul kasbi. Kata Imam Ghazali, kata Imam Sya'rani itu layah sulu ya al ikhlasul kamil wal kasbu illa bi aibidikri gitu. Enggak hasil orang bisa ikhlas bisa kasyaf kecuali dengan dikir gitu. Kecuali dengan